masukkan dalam ta'rif harus disebutkan, tidak dicukupkan dengan lafadz yang sebelumnya yang bisa dikatakan itu mewakili, tapi min tariqil luzum bil ma'nal a'am atau bil ghairil bayyin. Yang banat yang tadi tanya itu maksudnya ghairil bayyin ya? Maksudnya bayyin bil a'am itu maksudnya tidak muktabar. Kalau dibuat contoh bayin bermakna am seperti rendang dan santan boleh. Rendang dan santan maksudnya bagaimana? Kita kan tahu rendang dan santan itu beda, tapi dia memiliki lazim, ada berdisamnya. Rendang untuk yang belah santan kayak listrik dan lampu gitu. Difikirkan maknanya kemudian dijawab sendiri. Ya. Kalau kami bilang 1, 3, 5, 7 kemudian tanpa dijelasin itu termasuk di contoh mana? Apa? Kalau bilang 1, 3, 5, 7, 9 tanpa anda jelasin terus orang langsung ngambil pemahaman itu masuk di mana? Jelasin apa maksudnya? Angka ini termasuk angka bilangan apa gitu? 1, 3, 5, 7. Oke. Tanpa anda jelasin orang ini termasuk angka apa, orang langsung paham oh ternyata angka ini angka ganjil gitu. Bilangan ganjil. Oh gitu. Masuk di mana tuh? Iya. Paham. Maksudnya kemudian yalzami dzalika annahu ganjil gitu ya. Berarti yalzami dzalika annahu ghairu munqasim ila mutasawiyaini. Anna kullu wahidin min dzalika ghairu munqasim ila mutasawiyaini. Kita memahami itu. Maka coba kita bisa mengatakan seperti itu setelah mentasawurkan makna ganjil atau tidak? Iya, ganjil itu apa maknanya? Ghairu atau adamu al-inqisam ila mutasawiyaini. Ketika kita sudah mentasawurkan itu terlebih dahulu, untuk itu kan lazimnya. Ketika kita butuh mentasawurkan itu, baru kita mengatakan bahwa ini tuh ganjil. Nah, ketika seperti itu berarti dia lazim tapi bil ma'nal a'am. Itu masuk a'am. Iya, itu yang a'am. Harus bisa sawur berarti. Harus mentasawurkan apa itu ganjil. Tapi ketika sudah kita mentasawurkan ganjil adalah yang tidak bisa dibagi menjadi dua dengan nilai yang sama. Apakah butuh dalil? Satu itu ganjil loh. Butuh dalil nggak? Enggak. Langsung. Tapi kita untuk bisa mengatakan bahwa satu itu ganjil, butuh tasawur satu dan butuh tasawur ganjil atau tidak? Butuh. Yang ghairu bayyin tadi tidak contohnya Ustaz, biar lebih lengkap. Dengan menatakan dalil ya. Nah, tujuh ilat dalil. Iya. Kita tidak dalil. Apa sih? Mendung dan hujan itu kan dua saja sini, tapi ada mendung kalau di sini ada hujan itu termasuk apa itu? Pertama, apakah benar ketika ada mendung itu ada hujan? Itu Enggak mesti. mesti. Nanti tidak terjadi. Kita lihat kebiasaannya kan kalau mendung lazimnya ada yang hujan. Ini makanya Tidak lazimnya ada yang mendung. Kalau sudah dikatakan kebiasaan, maka sudah bisa dipastikan dia tidak lazim. ini dibilang di sini juga dibilang la yasiful luzum al-urfi. Tidak dianggap. Karena sudah dikatakan biasanya. Kalau biasanya artinya sudah benar-benar terjadi takhalluf. Sudah kita memang sudah. Oh, berarti itu termasuk ghairul bayyin. Enggak lazim. Enggak bayyin juga. Ya, siap. Ya, pas. Hampir aja. Anda modifikasi. Ini sudah di alam. Jawab Fihi Kalau kelas antara
murokab sama mufid itu gimana? Murkab sama mufid maksudnya. Kan di Al-Dia apa itu kalau mau nafsun mufidun di situ nggak disebutin murokab karena ada yang ngomong kan apa kalau mau nafsun mufid itu pasti murokab gitu. Aha, wais. Oke. Cuma kan kalau di jurumnya kan disebutkan. Nah itu Kalau muna lafzun mufid gitu ya. iya kan nggak disebutin murokab. Cuma kan ada yang ngomong mufid itu pasti murokab. Kuais itu sangat bagus sekali dalam pembahasan mantik. Apakah dia itu apakah ketika dikatakan mufid itu pasti murakkab atau tidak? Ya, pasti. Bagus sekali pertanyaannya, bagus sekali. Dan kalau memang dia lazimnya itu lazim bil ma'nal a'am atau lazimnya bahkan ghairul bayyin, justru tarifnya itu bisa dipertanyakan. Berarti aku Di secara mantik ya, secara mantik dipertanyakan. Ini kurang lengkap gitu, ada yang kurang. Mungkin bisa dikatakan tarifnya kurang bagus. Tapi bisa dikatakan itu sudah jami, misalnya. Kurang bagus. Bisa dijadikan bahan i'tirad. Kalau memang benar itu adalah lazimnya itu bil ma'nal a'am atau lazimnya ghairul bayyin. Dan tapi kemudian saya belum menemukan apakah para ulama itu memang muttafiqun bahwa yang disyaratkan itu hanya yang lazim bil ma'nal akhas saja atau tidak, ataukah ada pendapat bahwa yang hurul bayyin kalau sudah ketemu dalilnya ya cukup, atau yang bayyin bil a'am ya cukup, nggak apa-apa, tinggal kita menjelaskan tasawurnya. Itu saya belum menemukan. Yang baru saya temukan adalah mereka mensyaratkan ke dalam luzum itu harus luzum yang harus lazim bil ma'na al-akhas. Kalau misalnya kita menemukan bahwa ada ulama yang mengatakan bahwa cukup lazim itu lazim yang bil ma'na al-a'am atau bahkan yang ghairul bayyin juga bisa, tapi kita telah menjelaskan dalilnya. Kalau ada yang mengatakan bahwa itu mu'tabar, maka berarti tidak ada i'tirad dalam ta'rif tadi. Kalamunal lafzun mufidun. Tidak ada i'tirad. Dia adalah ngikut pada salah satu mazhab. Pembahasannya dalam ta'rifnya para ulama tidak sembarangan, kemudian kita langsung mengatakan salah, tidak salah, sembarangan. Membutuhkan wujuh yang sangat banyak, sisi-sisi yang sangat banyak. Barangkali ternyata ketika mendalami ternyata ada ulama yang mengatakan yang ghairul bayyin ternyata mu'tabar, mungkin. Ternyata yang bayyin bil ma'nal a'am mu'tabar, mungkin. Ternyata ada yang menganggapnya mu'tabar, mungkin. Tapi saya sendiri belum menemukan. Kan ini kita pakaikan dalam ta'rif. Bagaimana dengan ta'rif yang tasawuf tentang tasawuf? Ulama ikhtilaf kan ini. Terus ada yang mengatakan kayak di Mukarram al-Mukhtar bil makna as-safa wal musyahadah. Kenapa bisa kata disebut itu ta'rif tasawuf itu lebih dari 1000 gitu? Karena banyak gimana tuh? Lebih dari 1000 ya, ta'rifnya tasawuf luar biasa banyak sekali. Padahal kalau sebuah ta'rif itu yang kita ketahui ya, karena itu adalah penjelasan tentang definisi. Sedangkan masing-masing orang khalfiyatnya tentang mantik berbeda-beda. Khalfiyatnya tentang pemahaman sesuatu tersebut berbeda-beda. Kalau misalnya nih, saya meminta kalian untuk mendefinisikan tisu saja. Definisikan tisu ini. Dan kalian mendefinisikan pakai tulisan kalian masing-masing, nggak ada yang tahu. Maka saya bisa menjamin bahwa 90% definisi kalian beda. Antara dia itu beda definisinya terhadap satu benda tisu. Gitu. Karena pemahaman dia tentang mantiknya beragam. Beda ketika pemahamannya sama. Ketika sama maka dia bisa mengatakan ini itu adalah jismun. Jismunnya apa ya? Jismunnya kada. Jismunnya hurunami. Maka yang hurunami taksimnya ada banyak. Yang mana ya? Yang ini. Ditaksim lagi yang ini. Oh, kemudian ketemu. Kalau pemahamannya sudah sama semuanya seperti itu, maka bisa mempersempit khilaf fil ta'rif. Tapi
Tapi kalau belum punya khalfiyat itu maka sangat-sangat wajar untuk khilaf banyak. Itu salah satu alasan kenapa khilaf ta'rif itu terjadi banyak khilaf, terjadi banyak perbedaan. Alasan terbesarnya adalah ikhtilafut tasawwur. Ikhtilafut tasawwur mahiyati syai'i. Mereka mungkin tahu bahwa harus ada jins, harus diawali dengan jins qarib, kemudian fasalnya, kalau nggak bisa paling tidak ada khosohnya, kalau nggak bisa khosohnya saja, atau ada kada. Mereka tahu, akan tapi dalam tasawur mereka tisu itu bukan itu, tisu adalah yang begini. Enggak, tisu itu bukan itu, tisu adalah yang begini. Enggak, bukan itu, tisu adalah begini. Jadi bukan masalah tidak tahunya tisu itu merupakan apa, tapi beda. Tisu itu jismun yang apa, yang bagaimana. Itu khilafnya. Berarti masuk ke an. Ke an. Maksudnya am. Kok tiba-tiba ke sana? Enggak. Kalau misalnya ta'rif kan. Ta'rif itu kan banyak khilaf. Khilafnya itu masuk ke mana, Kak? Tadi kita lagi bahas apa? Pertanyaan siapa? Tasawuf tadi. Perbedaan tasawuf. Itu sebab kenapa banyak perbedaan dalam ta'rif. Nah, tadi kemudian yang ditanyakan? Enggak jadi chat udah. Ngambang set. Enggak paham. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Ini tambahan dari kemarin. Dan ini itu jarang disampaikan dibandingkan yang satunya. Yang satunya lebih sering disampaikan, yang zihni, khariji sama zihni. Pembahasan berikutnya adalah Oke. Ada lafaz. Ya, yang si contoh pergi dia. Oke, al-lafzu ada dua. Ada maudhu, ada yang ghairul maudhu. Kemarin kita menjelaskan apa itu al-wadha'. Wadha' adalah ja'lu syai'in biza'i syai'in akhar. Itu adalah al-wad'u al-'am. Wadha' apa saja, ja'lu syai'in biza'i syai'in akhar, itu namanya wadha'. Saya meletakkan ini di atas meja, itu namanya wadha'. Ja'lu syai'in biza'i syai'in akhar. Nah, kemudian ada wadha' yang khas. Wadha' khas misalnya adalah di antara wadhul khas itu banyak sekali. Al-wadha' al-khas banyak sekali. Misalnya ja'lul lafzin, suatu kata-kata biiza'i suatu makna tertentu. Ketika saya mengatakan spidol, maka maksudnya adalah benda yang seperti itu. Itu namanya ja'lun khas, itu namanya wad'un khas. Berarti saya sudah mewadha' kata-kata spidol untuk menunjukkan makna yang ini nih, spidol. Ketika kita mengucapkan papan tulis, dan yang dimaksud adalah yang seperti ini. Berarti papan tulis dia adalah lafadz yang maudhu'. Maudhu'. Dia adalah lafadz yang maudhu' karena dia sudah diberi makna untuk menunjukkan makna tertentu. Ada lafadz-lafadz yang ghairul maudhu'. Lafadz langsung ketawa pemilik lafadz ghairul maudhu'nya. Yang tidak ditunjukkan untuk memberikan makna. Seperti ini nih. Coba ucapkan tadi. Mereze, zezereze. Itu tadi. Gak bisa mengulangi saya. Oke, ini lafadz yang ghairul maudhu'. Lafadz yang tidak ditunjukkan untuk menunjukkan suatu makna. Beda dengan gelas. Gelas, kata-katanya gelas, menunjukkan pada suatu makna. Madlulnya. Tisu juga iya, lampu juga iya, tembok, karpet dan lain-lain itu lafadz-lafadz yang maudhu'. Lafadz-lafadz yang sudah budi'a li maknan muayyan. Sedangkan yang semacam ini contoh yang Ghairul maudhu'. Oke, yang maudhu' ada dua. Ada yang musta'mal, ada yang ghairul musta'mal. Ada yang musta'mal, ada yang ghairul musta'mal. Apa maksudnya? Ghairul musta'mal itu dia suatu lafadz sudah dimaksudkan untuk menunjukkan suatu makna, tapi nggak digunakan.
tapi nggak digunakan. Dalam bahasa kita ada nggak ya? Bahasa kita apa? Ya sudah tidak digunakan lagi. Suatu lafaz mungkin saya mewadha nama apa ya? Misalnya dalam bahasa kita ini nih yang di bawah hidung ini, yang cekongan itu, di bawah hidung nggak ada namanya. Kemudian, ya misalnya di bahasa nggak ada namanya. Kemudian kita memberikan nama, berarti kita wadhna lafdza li makna ini. Awas itu nanti kotor gitu ya. Ya maksudnya ini nih. Tapi bukan tempat kumisnya, bukan. Ininya saja. Ada namanya nggak sih? Ada. Apa namanya? Kalau di Minang bandai doang. Bandai. Banda. Banda. Itu kayak saluran. Banda. Nggak ada nama. Ini nih, kalau Minang, kalau mana? Indonesia ada nggak namanya? Ada. Apa namanya? Ada di Instagram pernah lihat. Oke, anggap nggak ada ya. Anggap nggak ada, kemudian kita mewadha, ini namanya tertentu. Ketika sudah diwadha, ini loh, untuk menyebut ini benda ini, namanya ini. Setelah diwadha ternyata nggak digunakan. Iya. Nah, gitu. Itu namanya lafzun yang maudhu' li ma'nan muayyan tapi ghair musta'mal. Ghair musta'mal, dan itu bukan pembahasan. Contoh bahasa Arabnya ada nggak? Contoh bahasa Arabnya kita cari di kamus, misalnya kamus Ibnu Manzur, apa kamusnya, Lisanul Arab. Cari di antara lafaz-lafaz yang sudah tidak digunakan lagi. Dan itu sangat banyak sekali, cuma saya tidak menemukan, tidak lam astahdir, belum ingat apa lafaznya apa. Tapi kalau kita cari, kita akan menemukan banyak. Ada lafaz-lafaz yang dahulu orang Arab kata ini itu menunjukkan suatu makna, tapi orang Arab sendiri tidak menggunakannya. Oh, yang Kayak gorik waktu, gitu tadi ya? Seperti apa? Yang gorik-gorik gitu ya, hu gitu. Seperti apa? Hu. Ustaz Dani pernah mengatakan Ada. Waktu itu al-waktu kan. al-waktu. Dulu orang Arab mengatakan saat. Itu gorik. Saat itu mana waktu, tapi sekarang saat itu mana 1 jam. Tapi susah. Nggak dipakai lagi. Perubahan makna. Emang guru sama. Itu bisa nggak ada? Kalau memang dulunya maudhu' li makna ya ini misalnya gitu. Dulunya maudhu' li makna ya ini. Tapi sekarang yang dipakai untuk satu lain. Yang satunya itu enggak dipakai. Padahal sudah maudhu'. Maka itu berarti dia termasuk lafaz binisbah li hadzal ma'na itu baru musta'mal. Binisbah li hadzal ma'na ya. Binisbah li hadzal ma'na itu musta'mal. Yang dari sisi yang lainnya tidak musta'mal. Itu contohnya yang baru musta'mal. Dalam bahasa apapun. Dalam bahasa apapun. Tapi pembahasan kita di sini adalah dalam bahasa Arab. Oke, kemudian yang musta'mal ada yang mufrad, ada yang al-murakkab. Murakkab. Apa wahyu tarifnya mufrad? Itu susah terus. Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'na. Ma la yadullu juz'uhu Ala juz'i ma'na. ala ma'na. Sedangkan murakkab La yadullu ala juz'i ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu. ala juz'i Oke, kita lihat di sini tarifnya mufrad. Ma la yadullu juz'uhu ala. Oke, ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Dia adalah lafzun atau maudhu'un atau musta'malun. Lafzun, maudhu', musta'mal. Musta'malun. Lafzun yang la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Dia memiliki la di sini itu masuk ke sini. Nanti tarifnya kalau mau dilengkapi, tarif lengkapnya seperti ini. Maksud ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu al maqsudi
dalalatan maqsudatan. Ini versi lengkap dari ta'rif al-mufrad. Al-maksudi na'at fi juz'i. Makna. maksudi Si makna bermaksud. Oke, berarti di sini ada 4 macam bentuk mufrad. 1, 2, 3, 4. La di sini masuk ke masing-masing satu ini. La ini masuk ke masing-masing satu. Gimana nulisnya? Kelihatan nggak di sana? Oke, pertama ma laisa lahu juz'un. Yang kedua ma lahu juz'un lakin la yadul. Yang ketiga ma lahu juz'un yadul lakin la ala makna maksud. Yang keempat ma lahu juz'un yadullu alal maknal maksud lakin la idalala maksudah. Oke, ini adalah 4 macam-macam dari mufrad. Ma lahu juz'un, ma laysa lahu juz'un, itu termasuk yang mufrad. Misalnya apa? Misalnya a itu tidak dianggap memiliki juz'un. A maka dia lafaz ini adalah lafaz yang mufrad. Ya dulu ada syekh. Ya dulu ada syekh. Ya dulu ala syai'. Ya dulu ala syai'. Tapi dia laisa lahu juz'un. Laisa lahu juz'un. Maka dia dikatakan mufrad. Oke, kemudian ada yang berikutnya adalah dia yadul, dia lahu juz'un, lakin la yadul. Juz'unnya itu la yadul. Misalnya Zaidun. Zaidun memiliki makna. Tapi juz'un dari Zaid itu tidak memiliki makna. Za-nya, iya-nya, dalnya tidak memiliki makna. Za-nya tidak menunjukkan tangannya, iya-nya menunjukkan perutnya atau badannya, kemudian dalnya menunjukkan kepala dan kaki. Tidak menunjukkan seperti itu. Za berarti sisi kanan kiri gitu ya. Kemudian iya berarti sisi tengah.